Baiklah, pada video kali ini saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang filsafat ilmu. Selamat menyaksikan. Lewis berpendapat bahwa filsafat ilmu atau filosofi sains adalah ilmu yang mengkaji dan mengevaluasi metode pemikiran ilmiah serta mencoba untuk menemukan dan pentingnya ilmiah sebagai suatu keseluruhan. Jadi, menurut Lewis, filsafat ilmiah adalah ilmu yang mempertanyakan dan menilai metode-metode pemikiran ilmiah serta mencoba untuk menetapkan nilai dan pentingnya usaha ilmiah sebagai suatu keseluruhan. Melalui filsafat ilmu, kita mampu memahami dan menetapkan akan arti pentingnya usaha ilmiah, pengkajian ilmu pengetahuan secara menyeluruh. Sedangkan Jujun S. Surya Sumantri menjelaskan bahwa filsafat ilmu merupakan suatu pengetahuan atau epistemologi yang mencoba menjelaskan rahasia alam agar gejala alamiah tersebut tak lagi merupakan misteri. Secara garis besar, Jujun menggolongkan pengetahuan menjadi 3 kategori umum, yakni yang pertama, pengetahuan tentang yang baik dan yang buruk, yang disebut juga dengan etika. Sedangkan yang kedua, pengetahuan tentang indah dan yang jelek, yang disebut dengan estetika atau seni. Dan yang ketiga atau yang terakhir, pengetahuan tentang yang benar dan yang salah, yang disebut dengan logika. Sedangkan menurut Berlin, filsafat ilmu adalah menyelidiki tentang ciri-ciri mengenai pengetahuan ilmiah dan cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut. Filsafat ilmu erat kaitannya dengan filsafat pengetahuan atau epistemologi yang secara umum menyelidiki syarat-syarat serta bentuk-bentuk pengalaman manusia, juga mengenai logika dan metodologi. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang objek filsafat ilmu. Menurut Jujun S. Surya Sumantri, tiap-tiap pengetahuan memiliki 3 komponen yang merupakan tiang penyangga tubuh pengetahuan yang disusunnya, di mana komponen tersebut adalah ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi merupakan cabang teori hakikat yang membicarakan hakikat sesuatu yang ada. Istilah ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu taonta yang berarti berada dan logos berarti ilmu pengetahuan atau ajaran. Dengan demikian, ontologi berarti ilmu pengetahuan atau ajaran tentang yang berada. Ontologi merupakan salah satu di antara lapangan penyelidikan kefilsafatan yang paling kuno. Awal mula alam pikiran Yunani telah menunjukkan munculnya perenungan di bidang ontologi. Pembicaraan tentang hakikat sangatlah luas, yaitu segala yang ada dan yang mungkin ada, yakni realitas. Realita adalah kerealan. Real artinya kenyataan yang sebenarnya. Jadi, hakikat adalah kenyataan sebenarnya sesuatu, bukan kenyataan sementara atau keadaan yang menipu, juga bukan keadaan yang berubah. Dengan demikian, metafisika umum atau ontologi adalah cabang filsafat yang membicarakan prinsip paling dasar atau paling dalam dari segala sesuatu yang ada. Adapun yang kedua adalah epistemologi, di mana epistemologi sering juga disebut dengan teori pengetahuan. Secara etimologi, istilah epistemologi berasal dari kata Yunani episteme yang artinya pengetahuan dan logos yang artinya ilmu atau teori.
Jadi, epistemologi dapat didefinisikan sebagai cabang filsafat yang mempelajari asal mula atau sumber, struktur, metode, dan sahnya pengetahuan. Epistemologi merupakan cabang filsafat yang menyelidiki asal-usul, susunan, metode-metode, dan sahnya pengetahuan. Adapun pertanyaan mendasar yang dikajinya antara lain, apakah pengetahuan itu? Apakah yang merupakan asal-usul pengetahuan? Bagaimana cara kita mengetahui apabila kita mempunyai pengetahuan? Selanjutnya, bagaimana cara kita membedakan antara pengetahuan dan pendapat? Itu merupakan pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh epistemologi ini. Adapun yang ketiga adalah aksiologi, di mana istilah aksiologi berasal dari perkataan aksio, bahasa Yunani yang berarti nilai, dan logos yang berarti ilmu atau teori. Jadi, aksiologi adalah teori tentang nilai. Nilai yang dimaksud adalah sesuatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dinilai. Teori tentang nilai yang ada di dalam filsafat mengacu kepada permasalahan etika dan estetika. Aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan. Aksiologi juga menunjukkan kaidah-kaidah apa yang harus kita perhatikan di dalam menerapkan ilmu ke dalam praktis. Baiklah, selanjutnya adalah fungsi dan arah filsafat ilmu. Nah, menurut Franz Magnus Suseno, fungsi filsafat ilmu sangat luas dan mendalam, yaitu untuk membantu mendalami pertanyaan-pertanyaan tentang ilmu atau asasi manusia, tentang makna realita dan lingkup tanggung jawabnya, secara sistematik dan historis. Secara sistematik, filsafat menawarkan metode-metode mutakhir untuk mendalami masalah-masalah ilmu manusia tentang hakikat kebenaran secara mendalam dan ilmiah. Secara historis, di sini kita belajar untuk mendalami dan menanggapi serta belajar dari jawaban-jawaban filosof. Yang kedua adalah sebagai kritik ideologi, artinya kemampuan menganalisis secara terbuka dan kritis argumentasi agama, ideologi, dan pandangan kehidupan dunia, atau dengan kata lain, agar mampu mendeteksi berbagai masalah kehidupan. Yang ketiga, sebagai dasar metodis dan wawasan lebih mendalam dan kritis dalam mempelajari studi-studi ilmu khusus. Yang keempat, merupakan dasar yang paling luas untuk berpartisipasi secara kritis dalam kehidupan intelektual pada umumnya dan khususnya di lingkungan. Yang kelima, memberikan wawasan lebih luas dan kemampuan analitis dan kritis tajam untuk bergulat dengan masalah-masalah intelektual, spiritual, dan ideologis. Sedangkan arah filsafat ilmu dapat dipahami dari berbagai pendapat. Yang pertama, bahwa filsafat ilmu diarahkan pada pembekalan pemahaman terhadap wawasan. Yang kedua, bagaimana yang dikemukakan oleh Baharuddin Salam, filsafat ilmu diarahkan untuk lebih memanusiakan diri atau lebih mendidik atau membangun diri sendiri. Selanjutnya, agar dapat mempertahankan sikap yang objektif dan mendasar. Pendapat atas pengetahuan objektif tidak hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan simpati dan antipati saja. Selanjutnya itu agar berpikir secara holistis dalam menyelesaikan suatu permasalahan, tidak mementingkan egoisme. Mungkin cukup sekian pembahasan tentang filsafat ilmu dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.